فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدى من نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال: الباب الثاني في فضيلة لا إله إلا الله. Bab yang kedua pada menyatakan la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahui olehmu bahwasanya tiada yang mawujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Kata Fakihani, Fakihani itu seorang ulama sufi besar, ya. Tatkala masuk kepada tempat kediamannya, waktu kita nak masuk ke rumah, menafikan bapaknya. Menafikan apa? Bapa. Bapa kedani, miskin bersangatan. Itu. Jadi mengekali la ilaha illallah. Menafikan artinya tidak terkena keadaan miskin. Telah datang warid bahwasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dimudahkan dia, niscaya dimatkan dia, niscaya diruntuhkan baginya 4.000 dosa daripada dosa besar. Kata mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada dosa baginya suatu daripada dosa besar, maka sabda Rasulullah, diampunkan bagi ahlinya dan bagi jirannya. Meriwayatkan dia Bukhari dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi, siapa yang memperlama-lama berzikir la ilaha illallah, dimatkannya, dilama-lamakannya. Cukup hanya sekejap saja, pokoknya diambilnya masa lah, ditambahnya waktu lah. Apa namanya itu, rutin, dirutinkan la ilaha illallah. Itu diampunkan dosa besarnya. Nabi pasti betul. Itu rumus kita begitu. Kalau cakap itu datangnya dari Nabi pasti betul. Tak ada yang tak betul. Apalagi sudah diteliti Bukhari, Muslim bahwa itu benar dari Nabi. Itulah dia yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kemudian la ilaha illallah, apa itu?
tadfa'u an qaidiha 99 baban minal bala. Adana humul ham. Artinya la ilaha illallah itu menolak daripada orang yang berkata akan dia, orang yang mengucapkannya, 99 pintu daripada bala. Jadi ada orang mengucap la ilaha illallah satu kali, itu 99 musibah yang harus ditimpakan pada dia tak jadi. Begitu ya, daripada bala. Apalah itu yang 99 itu banyak. Di sini di hadisnya disebut yang paling ringannya, sekurang-kurangnya duka cita. Jadi seringan-ringan yang 99 itu ada di sana jenis bala yang membuat duka cita, yang membuat apa namanya itu, duka, rasa tak nyaman, rasa terpusing, rasa tak baik, duka. Kalau di atasnya itu, karena itu paling ringan, berarti ada yang ada. Bukan yang melukai rasa saja, melukai diri, melukai harta benda, melukai keluarga dan seterusnya. Itu 99 itu bertingkat-tingkat. Yang disebut Nabi yang paling ringan, alham, rasa duka cita. Kemudian kata Fakhrul Razi, ini Fakhrul Razi ini seorang muhaddits dan sufi kabir, Imam Fakhrul Razi. Sesungguhnya disebut akan kalimat ini di dalam Quran pada 37 tempat. Jadi la ilaha illallah itu disebut di dalam Al-Quran 37 tempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumil qiyamah wa wajhahu kal qamari lailatal badr." Siapa, artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, datang ia di hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam purnama. Mukanya macam bulan purnama. Nabi cakap mukanya macam bulan purnama. Itu kata kiasan. Itu bulan purnama amat mudah dikenali di tengah-tengah ribuan bintang. Itu artinya. Satu. Yang kedua, itu bulan purnama tidak berarti tak berguna sama dia bintang-bintang yang beribu itu. Dialah yang paling nampak dari jauh sekalipun. Dialah yang paling mudah dilihat. Dialah yang bisa menerangi. Kalau bintang-bintang yang beribu-ribu itu tak bisa. Nah itu makanya dipakai di situ kal qamar, kal seperti bagaimana tindakan bulan di tengah ramainya bintang. Nah begitu waktu besok di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah, dan yang terlebih afdal doa itu alhamdulillah. Jadi zikir yang paling tinggi, yang paling afdal itu la ilaha illallah. Dan doa yang paling baik itu alhamdulillah. Oleh karenanya tuan-tuan dan saudara-saudara, kita uraikan sedikit, walaupun tak ditulis di kitab ni, namun di kitab lain dituliskan. Alhamdulillah ni kan kerja kita hari-hari. Kejap-kejap alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau diterjemah artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu terjemahannya begitu. Segala puji bagi Allah yang punya alam semesta, kan begitu, Tuhan semesta alam. Oh,
pemilik semesta alam. Kan begitu? Segala puji bagi Allah, pemilik semesta alam. Apa yang dipuji? Apa yang segala puji? Nah itu hendak diselesaikan itu. Jangan tanda tanya lagi dalam hati. Jangan. Mesti ada penerawangan makrifat yang baik. Jangan kemana-mana makrifat. Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Arti segala puji ialah apa yang ada di alam semesta. Kan pemilik alam semesta tadi. Apa yang ada di alam semesta? Yang ada di alam semesta adalah qada dan qadar Allah, ketetapan dan kehendaknya. Inilah yang ada. Apa itu ketetapan yang dan kehendaknya itu? Yang terjadi di alam semesta ini tidak lain adalah putusan-putusannya, keinginan-keinginannya, ketetapan-ketetapan. Mulai dari langit biru sana sampai ke bumi, sampai ke diri kita. Yang kecil-kecil sampai ke diri kita. Jadi semua yang ada di diri kita ini putusan-putusan Allah. Sampai kepada bentuk muka kita, rambut kita, kemampuan mengingat kita, kecerdasan kita, ini semuanya adalah ketetapan-ketetapan Allah. Jadi ini yang segala puji itu. Jadi segala puji artinya tidak ada apapun yang tak dipuji. Kalau dihadapkan kepada pemiliknya, yakni Allah, cocoknya hanya dipuji. Selain dipuji tak ada yang cocok. Itu artinya segala puji. Supaya kita sampai kepada hakikat doa yang sebenarnya. Kata Rasulullah, setinggi-tinggi doa itu adalah Alhamdulillah. Doa yang macam mana yang mendapat setinggi-tinggi doa? Doa yang dia tahu bahawa bibirnya mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bibir, tapi ma'rifatnya, batinnya, rohnya sedang memandang, mengakui dengan khusyuk bahawa ini semuanya Engkau punya ya Allah. Mulai dari langit jauh sampai kepada yang ada di diriku ini Engkau punya semua ya Allah. Dan ini ada yang aku suka, ada yang tak suka. Kalau dikirim Allah penyakit tak suka. Kalau dikirim Allah kehilangan rumah, kehilangan harta benda tak suka. Kalau dikirim Allah penambahan harta benda, penambahan gaji, penambahan macam-macam nikmat suka. Ada yang aku suka, ada yang aku tak suka. Kedua-duanya itu aku ridha. Apa itu ridha? Ikhlas, setuju. Kedua-duanya itu aku setuju ya Allah. Itulah isi Alhamdulillah. Siapa yang Alhamdulillah di bibirnya seperti itu, tapi di dalam ma'rifatnya itu hadir, maka sampai dia kepada apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia telah bermakrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan aqimus salata li dzikri. Salat kamu untuk mengingatku. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Apanya Allah yang diingat? Apanya yang diingat? Zatnya. Zatnya tak teringati. Orang zatnya laisa kamitslihi, tidak seumpama apapun. Salat kamu mengingatku. Apanya yang mau diingat? Yang diperintah Allah diingat apanya? Qudrat dan iradatnya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah bekas daripada qudrat dan iradat. Pandang ini semuanya, ini Engkau punya ya Allah. Termasuk badanku ini pun Engkau punya. Kalau Engkau tak bikin takdirkan aku bisa tegak salat Isya, aku pun tak bisa tegak. Karena untuk tegak saja orang tak mudah. Diperlukan energi yang rumit. Cobalah tanya dokter.
Macam mana satu tubuh itu bisa tegak? Itu diperlukan energi yang rumit baru bisa orang tegak. Apalagi hendak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak mudah bisa membaca. Diperlukan energi yang sangat rumit supaya orang bisa mulutnya mangap-mangap bercakap. Kalau tak keras saja, orang yang apa itu, orang yang stroke tak bisa dikerjakan. Ini semuanya disuruh Allah itu kita bungkus satu bungkusan, satu ikatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu wahai yang punya alam semesta. Jadi alam semesta apa itu alam? Selain Allah. Gitu ya. Nah, Alhamdulillah. Kalau sudah mantap itu, ucaplah Alhamdulillah. Jangan kosong Alhamdulillah kita di dalam salat. Jangan kosong. Bibir mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi di dalam segala puji bagimu wahai yang punya alam semesta. Ini kau punya semuanya. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Lumpur Lapindo disukai tak? Disukai tak? Tak. Tsunami Aceh disukai tak? Tapi di dalam makrifat orang yang tengah sembahyang atau orang yang beriman baik di luar sembahyang, dia ridha. Kenapa ridha? Rela, sukacita. Kenapa sukacita? Karena yang membuat putusan itu adalah yang punya alam semesta, Rabbil Alamin, pemilik alam semesta. Jadi kita sedih, sedih karena disuruh sedih. Kalau datang musibah disuruh sedih tak? Disuruh, bahkan pergi sana bantu orang sana, disuruh. Tapi bukan kita mengutuk. Kesel, pembuat ketentuan apapun di alam semesta itu hanya Allah. Baik. Dan sebab dinamakan Alhamdulillah itu doa, karena bahwasanya orang yang memuji akan Allah, memuji dia karena syukur atas nikmatnya, dan syukur atas nikmat itu menuntut tambah. Firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Dan sesungguhnya jika syukur kamu, niscaya aku tambah dan akan aku tambahkan kamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalimati wa ana, apa ini tulisan terhilang. Qalaha dakhala hirawah wa ana hirsati. Qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min niqabi. Ini artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan hadis qudusi. Kata Nabi, ada Allah berfirman kepadaku. Hadis qudusi tanpa Jibril ya. Allah dan berfirman kepadaku langsung tanpa Jibril. Hadis qudsi. Apa isinya? La ilaha illallah itu kalamku, kata Allah. Kalamku. Apa itu kalamku? Ucapanku. Dan aku aku la ilaha illallah itu, kata Allah, aku barang siapa berkata akan dia masuk ke dalam kotaku atau bentengku atau pemeliharaanku. Hisni itu artinya banyak. Hisan bisa kota, bisa benteng, bisa apa namanya itu, senjata, bisa senjata, apa namanya itu, kuda. Kalau mahir dia berperang, itu namanya hisan. Kalau tak mahir berperang, kuda biasa akan angkat beban, namanya faras, kuda biasa. Jadi hisan itu artinya banyak dalam bahasa Arab. Bisa berbentuk perhiasan, bisa berbentuk kota, bisa berbentuk benteng, perlindungan ya.
masuk ke dalam kotaku, dan barang siapa masuk di dalam kotaku, sentosa ia daripada siksaku, dalam hadis qudsi itu ya. Dan cerita daripada Abdul Wahid bin Zaid bahwasanya berkata ia, atau sesi tanya jawab dulu, nanti takut kehabisan waktu karena ada informasi waktunya di setengahnya tidak dipakai musyawarah ya. Silakan sesuatu yang ingin ditanyakan barangkali baik di dalam kajian maupun di luarnya yang dianggap perlu disampaikan, dipersilakan. Kalau belum ada saya lanjut. Cerita daripada Abdul Wahid bin Zaid bahwasanya berkata dia, adalah aku pada perahu, maka dicampakkan kami angin ke pulau, maka keluar kami ke pulau itu, maka kami lihat seorang laki-laki menyembah berhala. Maka kami kata baginya, engkau sembah berhala, dan ada pada kami orang yang tahu perbuatan seumpamanya. Maka berkata ia, siapa yang kamu sembah? Maka kata kami baginya, kami sembah akan Tuhan yang pada langit dan arasnya, dan pada bumi itu, penamparnya, dan pada laut itu jalannya. Dan berkata ia, siapa yang memberi ketahui akan engkau dengan dia? Kata kami, telah membangkitkan ia kepada kami akan Rasul. Berkata ia, apa diperbuat dengan Rasul? Kata kami, telah diqabad. Apa Tuhan kamu? Kata waktu kami menyembah Allah, siapa bagi tahu itu ada Nabi dulu tapi sudah meninggal, telah diqabad. Yang ini diambil akan dia oleh Malik kepadanya, berkata ia, adakah yang tinggal pada kamu daripada alamatnya suatu? Kata kami, bahkan dia, yaitu kitab Allah, kitab Al-Malik. Kata ia, adakah pada kamu suatu? Kami baca atasnya suratul Rahman. Kata orang yang di pulau itu, apa yang ditinggalkan Nabi kamu itu? Al-Quran. Lalu kami bacalah surah Ar-Rahman. Maka sentiasa laki-laki itu menangis hingga habisnya surah itu. Kemudian berkata dia, tiadakah seyogia bahwa dimaksiatkan akan empunya kalam ini, kemudian kami lintangkan atasnya akan Islam, maka Islam ia, dan kami bawa akan dia serta kami di dalam perahu. Maka tatkala kalam malam dan salat sembahyang kami akan Isya, mengambil kami akan tempat tidur. Mereka bawa penduduk pulau ini ke Madinah, kemudian dikasih tempat tidur. Maka berkata ia bagi kami, adakah Tuhan yang kamu tunjukkan akan daku atasnya tidur ia? Kata kami, tetapi ia yang hidup. Tuhan yang kamu sembah selama ini, yang kamu ajak saya ikut menyembahnya, itu tidur tak? Tidak, kata orang sahabat yang lama ini. Kalau tidur tak pun, kalau tak tidur, saya pun tak layaklah tidur. Tak sopan lah saya tidur. Kata orang pulau ni ya, orang yang baru ikut dari pulau. Tak tahu mana tadi. Kata dia, kami, tetapi ia yang hidup, yang berdiri sendiri dengan sendirinya, tiada tidur ia, kata. Niscaya sejahat-jahat apa itu ke kamu. Sejahat-jahat apa itu kamu, tidur kamu, dan Tuhan kamu tiada tidur. Namanya orang lugu-lugu. Tapi lugu-lugu dia berakal, berilmu. Tuhan kamu
kamu tak tidur, kamu tidur tak sopan kamu. Tiada tidur. Dan tatkala sampai kenderaan kami pada kami himpun baginya suatu daripada dirham, maka katanya, apa ini? Kata kami, bekal atas diri kamu. Katanya, kamu tunjuk akan aku jalan yang tiada aku lihat akan kamu menjalani akan dia. Adalah aku sembah akan yang lain daripadanya, maka tiada ia sia-siakan daku. Maka adakah ia mensia-siakan daku sekarang, kemudian daripada aku salat sembah akan dia, maka tatkala kemudian daripada 3 hari adalah laki-laki itu di dalam nazar. Ini sahabat-sahabat ni kumpul-kumpul duit, ayo tetean. Kenapa? Kita nak bagi pada kawan kita yang baru mu'alaf ni, biar ada bekal dia di Madinah. Kan dia kena orang pendatang, baru datang. Oh iya, kasihkanlah. Begitu dikasihkan, duit apa ni? Ini duit kami kumpul-kumpul untuk belanja awak. Saya selama ini menyembah patung, menyembah roh. Saya dibagi makan roh tu. Masa saya sekarang sudah menyembah penguasa alam semesta, saya takut tak dibagi makannya. Awak pun takut juga tak dibagi makannya saya. Sehingga awak pun perlu tetean mengumpul duit untuk bagi makan saya. Tak, bawa duitmu sana. Saya tidak akan minta kepada makhluk. Itu yang apa ini, yang baru masuk Islam ini. Di dalam kemudian daripada 3 hari adalah laki-laki itu di dalam nazar hendak mati. Maka aku datang kepadanya dan aku kata baginya, adakah bagi kamu hajat? Maka katanya, telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhanku yang mengeluarkan daku daripada pulau dan tidur aku di sisinya. Maka melihat aku di dalam tidurku akan satu jariah daripada anak bidadari di dalam raudhah yang hijau, dan berkata ia segerakan olehmu dengan dia, sesungguhnya telah panjanglah rinduku kepadanya. Maka jaga aku daripada tidurku dan hanya saja telah mati. Jadi ini cerita ni, hikmahnya ni tuan-tuan, orang yang menghabiskan hidupnya berzikir kepada Allah, itu tadi yang dijumpai ini di pulau. Tapi waktu itu tak ada dakwah Islam sampai kepada dia, tak ada dakwah. Jadi yang ada akalnya sajalah dijalankan. Apa yang ada terlintas di hatinya itulah disembah. Tapi dia istiqamah. Datang orang ramai sahabat Nabi yang terdapat, diberitahu dakwah Islam, masuk Islam, dia pindah ke dalam Islam. Pindahnya bukan main-main, pindahnya bukan eceh-ecehan, pindahnya istiqamah. Sehingga orang yang mengajak dia masuk Islam ni pun kelabakan. Waktu kumpul-kumpul duit untuk apa? Untuk belanja awak kan baru masuk Islam. Kamu takutkah tak dibagi Allah aku makan? Sedang selama ini aku menyembah patung, dibagi Allah aku makan. Bukan dia yang aku sembah selama ini, kafirnya aku selama ini, dibagi Allah makan. Sekarang aku sudah menyembah Allah, mana mungkin aku dibiarkannya? Pergi bawa duitmu. Nah, itu ya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Kita ada waktu 5 minit lagi. Kalau tak ada, kita lanjut. Maka aku tanam
tertidur aku pada demikian malam itu. Habis dikubur kawan-kawan ini, tidur mereka. Aku melihat akan dia di dalam tidurku, dan di atas kepalanya mahkota, dan antara dua tangannya hurul ain. Hurul ain bidadari, maksudnya anak bidadari. Padahal membaca dia, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma aqbad dar. Itulah dibaca. Ini ayat Quran dibaca orang tadi dalam mimpinya, ditengoknya. Inilah bacaan orang. Artinya, dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli surga daripada tiap-tiap pintu, padahal berkata mereka itu bagi ahli surga, sejahteralah atas kamu dengan sebab sabar kamu, maka sebaik-baik kesudahan kampung itu, kampung akhirat itu adalah surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanakum biqawli la ilaha illallah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan kamu akan zakat badan kamu itu dengan sebab berkata la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, tuan-tuan, itu zakat badan juga istilah Nabi, ya. Zakat badan, zakat badan. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah, keluar daripada mulutnya satu burung, sekali ucap satu burung yang hijau, baginya dua sayap putih keduanya, dititahkan keduanya dengan mutiara dan yakut, naik ia kepada langit, maka mendengar baginya dengung di bawah arsy seperti dengung ibu madu, maksudnya lebah pengangkat madu. Maka dikatakan baginya, diam olehmu, maka katanya tiada hingga diampunkan bagi tolakku. Maka diampunkan baginya yang berkata, kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah, minta ampun ia bagi. Itu setiap satu la ilaha illallah diucapkan seorang, niatnya ikhlas karena Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang macam engkau, satu lagi Allah tidak ada, hanya engkau saja. Illallah, hanya engkau saja. Itu la ilaha illallah. Jangan membanding sama yang disembah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang disembah orang itu tak Tuhan, itu yang kusembah ni yang Tuhan, Allah ni yang, jangan. Itu la ilaha illallah, orang jahil itu. Bukan Nabi Ismat itu. Yang disembah Kristen, Hindu, Buddha itu tidak Tuhan itu. Yang kusembah ni yang Tuhan. Jangan. Kalau begitu, sama-sama Tuhan, hanya Tuhan untuk mereka, ini Tuhan untuk kita. Tapi awak akui sama-sama Tuhan. Awak masukkan Tuhan mereka itu di level Tuhan. Hanya yang itu untuk mereka, yang itu untuk awak. Bukan itu artinya la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan mana yang tiada? Satu lagi macam Allah, sama-sama mampu mencipta langit dan bumi. Ada ke tak ada? Tak ada. Yang tak ada itu yang ditiadakan. Sama-sama mampu mencipta langit dan bumi, sama-sama mampu mencipta roh, sama-sama mampu menyediakan rezeki makhluk. Ada ke tak ada satu lagi selain Allah? Yang tak ada itulah yang dibuat. Itu yang mana itu yang tak ada itu? Yang macam Allah. Yang disembah orang Kristen, Hindu, Buddha itu macam Allah, mampu mencipta langit bumi. Makanya jangan dekat-dekatkan itu waktu kita berzikir. Tak masuk level itu. Yang masuk yang macam Allah, tapi tak ada. Makanya illallah.
nafiyatul jins, menafikan yang sejenis dengan Allah. Nah, begitu ya, biar sampai kita kepada hasil. Kalau begitu, satu kali ucap keluar burung seko, itu terus itu sampai ke aras. Janganlah jawatannya burung apa gaknya itu, burung apa gaknya itu. Nanti di alam makrifat sampai itu, di alam makrifat sampai. Oh, Nabi kau yang cakap. Hanya tidak mesti sekaligus sampai hari ini. Dah, Nabi kata keluar burung, udah akui. Keluar burung itu terbang sampai ke aras. Dia pun bunyi macam lebah apa, lebah pengangkut madu. Ini bising malaikat. Apa ini lebah ni? Tak mau dia ini. Apa itu? Mau dia? Tanya, kata Allah. Ditanya, saya mau diam sebelum diampuni orang yang berzikir di bawah, yang dari mulutnya saya keluar. Siapa itu? Fulan bin Fulan. Kata malaikat, kata Allah kepada malaikat, apa hajat orang tu? Dengarkan. Apa dosa orang tu? Hapus. Barulah dia si burung tadi, si apa tadi, burung tadi. Kemudian habis diam dia, dikasih dia lidah 70 lidah. Minta ampun bagi pemiliknya sampai ke hari kiamat. Jadi satu kali ucap itu tuan-tuan 70 lidah burung itu yang meminta ampun kepada orangnya. Kalau dapat 100 selepas salat subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hadir hatinya, hadir hati, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan. Tuhan mana yang tiada? Tuhan mana yang tiada? Satu lagi macam Allah. Jadi ini sebenarnya difardu takdirkan, diumpamakan. Aduh, tapi tak ada. Itulah namanya nafillah, nafiyatul jinsi, tansibul isma wa tarfa'ul khabar dalam i'rab. La itu menafikan yang sejenisnya. Tiada Tuhan, yang sejenis Tuhan lah yang mau ditiadakan. Yang sejenis Tuhan yang macam mana itu? Yang bisa mencipta langit dan bumi. Itulah sejenis Tuhan. Ada tak itu selain Allah? Tak ada. Kalau tak ada, udah yakin tak ada. Udah capek mencari-cari, memang tak ada. Udah illallah. Tetapkanlah yang satu inilah yang bisa itu. Siapa yang di dalam otaknya, makrifatnya itu, ketika dia mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia mendapat seekor. Ini fadilat di sini. Kalau diteruskan ini banyak lagi nanti fadilatnya. Nabi Musa ngotot kepada Allah, minta amalan, dikasih Allah, tetapi itu pahalanya lebih berat dari langit dan bumi. Ditimbang besok di akhirat, ucapan la ilaha illallah satu kali itu dinaikkan besok ke timbangan, lebih berat itu daripada langit dan bumi serta seluruh isinya di satu daun timbangan. Dengan syarat waktu kita ucap di dalam bermakrifat, hadir hati. Apa yang hadir? Tidak ada Tuhan satu lagi yang macam Engkau ya Allah. Hanya Engkau satu. Itu di dalam ya. Kalau itu di dalam, insya Allah yang bercakap Nabi, hadis bermacam pangkat, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang mursal dan seterusnya. Habis waktu ya. Allah a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlina wa qarabat lana fi dinina bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina